Koreografer menyajikan etos kerja Jungkook untuk penampilan Dreamers. Jungkook sekali lagi meninggalkan kesan abadi, kali ini pada koreografer yang punya kesempatan untuk bekerja dengannya untuk lagu Viva Qatar 2022 World Cup Dreamers. Carla dan Fiorella, dua koreografer berbakat dari studio tari, baru-baru ini berbagi pengalaman luar biasa mereka bekerja bersama Golden Magnet. Dalam sebuah wawancara dengan Korea.net, keduanya memuji etos kerja Jungkook yang luar biasa dan bakat yang tak terbantahkan. Carla yang terpikat oleh kerendahan hati, profesionalisme, dan kemampuan belajar cepat Jungkook menggambarkannya sebagai angin segar dibandingkan artis lain. Dari saat mereka bertemu, terlihat jelas bahwa Jungkook berkomitmen penuh pada proyek itu dan ingin menyempurnakan penampilannya. Koreografer berbagi bahwa dia menyesali waktu terbatas yang mereka miliki untuk mengajarinya seluruh rutinitas menari, karena dia yakin dia adalah penari yang luar biasa dan ingin bekerja lebih banyak dengannya. Dia juga mengungkapkan kekagumannya pada fanbase setia Jungkook, ARMY, karena mengatakan, dia sangat profesional dan cepat belajar, beberapa seniman sangat sulit diajak bekerja sama, dan Jungkook adalah kebalikannya. Fiorella yang bertemu dengan Jungkook pada hari pertama pengambilan gambar yang ramai di pasar terbuka yang dikenal sebagai Souk, mau tidak mau mengagumi kecintaannya pada apa yang dia lakukan. Fiorella menyoroti dedikasi Jungkook untuk mempelajari setiap gerakan dan memastikan bahwa semuanya dilakukan dengan sempurna. Di luar bakatnya, Fiorella sangat terkesan dengan kebaikan dan kerendahan hati Jungkook. Terlepas dari ketenarannya yang luar biasa dan basis penggemar yang bersemangat, dia menyapa semua orang di lokasi syuting, dari anggota kru hingga sesama penari. Sikap rendah hati ini adalah kualitas langka yang disukai Fiorella, membuat pengalaman bekerja dengan Jungkook semakin menyenangkan dan berkesan. Satu hal yang sangat aku hargai tentang dia adalah terlepas dari semua ketenaran dan basis penggemarnya, dia masih sangat rendah hati dan kamu tidak selalu melihatnya sepanjang waktu. Dreamers dirilis 20 November tahun lalu, tepat sebelum turnamen sepak bola Piala Dunia dimulai dan langsung menjadi hit. Lagu dan penampilan Jungkook yang luar biasa selama upacara pembukaan mendapat pujian tidak hanya dari penggemar K-pop, tapi juga pecinta sepak bola di seluruh dunia. Warisan Dreamers melampaui perilisannya berkat sinergi kreatif antara Jungkook dan para koreografer. Dampak kuat dari kolaborasi mereka berfungsi sebagai bakat alami dan seni BTS yang tak tergoyahkan dan individu-individu luar biasa di balik layar. Bersama-sama, mereka telah menciptakan lagu kebangsaan dan mewujudkan semangat persatuan, impian, dan perayaan, menjadikannya tambahan yang tak terlupakan untuk warisan Piala Dunia FIFA. Yang kedua, ARMY tidak yakin dengan penjelasan Koe di balik Jin yang dihilangkan dari iklan terbaru mereka. Jin BTS saat ini sedang menjalani wajib militer. Meskipun idola itu terbatas pada aktivitas yang dapat dia lakukan, ARMY telah berbagi kemarahan setelah dia dihilangkan dari iklan yang dirilis oleh merek yang menjadi duta para anggota. Pada tahun 2021 lalu, para anggota BTS dinobatkan sebagai duta merek global Koe. Secara khusus, para idola selalu mendapat perhatian karena iklan mereka yang menggemaskan dan lucu untuk proyek-proyek itu. Iklan baru-baru ini dari Koe mendapat perhatian negatif dari penggemar setelah mereka menyadari bahwa Jin dihilangkan dari iklan tersebut. Sementara banyak yang awalnya mengira itu karena komitmen militer Jin, seorang penggemar menghilangkan rumor itu. Mereka tidak hanya berbagi bahwa iklan lain dari merek dengan ketujuh anggota dibagikan pada Februari 2023, tapi iklan baru tanpa Jin menggunakan set yang sama dan tampaknya difilmkan pada waktu yang sama dengan yang dirilis pada Agustus 2022 dengan semua anggota. Netizen mengatakan, ini adalah iklan pemurni air Koe yang dirilis pada Agustus 2022, jadi kamu dapat melihat set itu sama dengan iklan pemurni air yang dirilis April 2023. Dan pada akhirnya ada 7 suara di Koe Icon Ice Water Purifier. Dan kamu bisa mendengar suara Seokjin. Tentu saja, begitu netizen menyadari apa yang terjadi, banyak yang mengirimkan pesan dan pertanyaan ke brand tersebut. Meskipun sebagian besar tidak mendapat balasan, salah satu penggemar Korea membagikan tanggapan yang dia terima dan itu semua tentang diskusi tentang iklan itu. Tanggapan dari Koe mengatakan, "Halo, aku orang yang bertanggung jawab di Koe. Aku ingin berterima kasih kepada banyak pelanggan yang mengunjungi Koe. Adapun pertanyaanmu tentang mengapa anggota BTS Jin tidak ditampilkan di iklan itu, selama tahap awal ketika pertama kali membahas isi iklan itu, Jin saat ini bertugas di militer dan oleh karena itu menurut hukum, sulit baginya untuk menerima bagiannya."
Kowe akan menunggu Jin BTS kembali sehat setelah menyelesaikan kewajiban militernya. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan lihat konsultasi 11 kami atau hubungi kami di pusat pelayanan pelanggan 1588 5200. Kami akan bekerja lebih keras untuk menyambutmu dengan layanan yang lebih baik, tulis tanggapan Kowe. Saat postingan itu dibagikan, ARMY membagikan kemarahan mereka atas kurangnya perencanaan dari Kowe. ARMY menulis, ini benar-benar mengecewakan bagaimana Kowe berpikir tidak apa-apa untuk menanyakan iklan OT6 ketika BTS berusia 7 tahun. Sangat tidak profesional bagi mereka untuk tidak memperbarui kontrak dengan Jin sebelum dia mendaftar. Yang lain menulis, Kowe gagal memperbarui kontrak dengan Seokjin sebelum dia mendaftar, dan sekarang mereka menayangkan iklan dengan hanya 6 anggota. Itu sangat kacau karena itu benar-benar kesalahan mereka karena tidak cukup terorganisir untuk membuat kontrak sebelum dia pergi, dan sekarang mereka melakukan omong kosong seperti ini. Ketika mengacu pada kontrak, itu berarti diskusi di balik iklan dan seorang penggemar berbagi bahwa sesama merek Lotte Silitol berbagi yang memastikan untuk mendiskusikan proyek baru yang telah difilmkan dengan para anggota sebelum Jin mendaftar. Seorang netizen bahkan menunjukkan betapa anehnya seluruh situasi tersebut, menambahkan bahwa orang yang membeli Kowe adalah Bang Junhyuk. Ini menimbulkan lebih banyak kekhawatiran karena dia juga membeli saham di Big Hit Entertainment tahun 2018 dan merupakan sepupu pendiri HYBE Bang Si-hyuk. Meskipun tidak mengherankan kalau Kowe menghilangkan Jin karena status militernya, fakta bahwa itu semua karena mereka tidak membahas perpanjangan kontrak sebelum dia meninggalkan penggemar yang kecewa. Secara khusus, dugaan tautan ke HYBE berarti mereka mengetahui beberapa informasi tentang pendaftaran Jin dan akan menempatkan segala sesuatunya untuk memastikan dia ditunjuk. Yang ketiga, gitaris Suga bikin idol tertawa karena tingkah tak terduga selama konser Agusti. Suga mengejutkan penggemar ketika aksi tak terduga dari gitarisnya membuat sang idola hampir tertawa terbahak-bahak. Pada 16 Mei, Suga mengadakan pertunjukan berikutnya sebagai bagian dari tur Agusti The Day. Tidak mengherankan sang idola memukau penggemar dengan bakat, karisma, dan visualnya. Tentu saja, meskipun banyak ARMY di seluruh dunia tidak dapat menghadiri pertunjukan dan tiketnya terjual habis, para penggemar yang hadir memastikan untuk berbagi momen yang tak boleh dilewatkan di media sosial. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan dan menjadi bagian dari kerumunan meskipun itu hanya dari ponsel mereka. Secara khusus, satu orang yang menarik perhatian penggemar adalah gitaris Suga. Sejak tur dimulai, dia telah mendapatkan cinta dari para penggemar atas tingkah lakunya yang lucu selama pertunjukan, termasuk mengikuti tren Yoongi Marry Me. Nah, sepertinya dia kembali lagi dan sama ikoniknya. Selama pertunjukan mereka baru-baru ini di Auckland, dia menunjukkan keahliannya yang tidak nyata seperti biasa. Saat kamera bergerak ke arahnya dan wajahnya muncul di layar lebar, ARMY tidak bisa berhenti tertawa. Sambil terus memainkan gitar, dia mengangkat sesuatu yang tampak seperti tablet dengan gambar Suga di atasnya. Setelah melihat gambar itu, Suga tidak bisa menahan tawanya saat seorang penggemar beralih dari Suga ke gitaris dan kembali ke idola untuk menunjukkan dampak penuh dari tindakannya. Dari jauh, reaksi bakal lebih baik karena Suga hampir tertawa terbahak-bahak dari apa yang baru saja dilihat. Selalu menyenangkan melihat seberapa banyak BTS berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, dan sang gitaris membuat Suga dan ARMY tersenyum dengan perilaku yang tidak terduga selama pertunjukan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.